Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Labibul Fuad. Sebelum mulai presentasi ini, saya berterima kasih kepada dosen pengampu matkul ini, Pak Anas Rihab Sibilana MPDI, yang telah memberikan saya dan teman-teman waktu untuk menjelaskan materi tentang bagian ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum yakni suatu gagasan atau asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan suatu kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum bisa dibilang adalah peranan yang sangat penting dan signifikan, sehingga diibaratkan kurikulum itu sebagai bangunan gedung atau gedung yang tidak kuat. Maka ketika diterpa angin atau guncangan, bangunan tersebut akan mudah roboh. Maksudnya gimana? Maksudnya kurikulum tidak bisa berdiri kokoh ketika ia tidak memiliki dasar pijakan yang sangat kuat. Sehingga ketika tidak memiliki dasar pijakan yang sangat kuat, ia akan terombang-ombang oleh angin, dan yang menjadi efeknya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Yang kedua, yang B, saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis ialah landasan yang memiliki arti suatu pijakan atau titik tumpul atau titik tolak, suatu pondasi tempat berdirinya sesuatu. Sedangkan filosofis memiliki arti cinta kebijaksanaan, sehingga dapat diartikan landasan filosofis adalah suatu pengetahuan yang tujuan untuk memahami hakikat segala sesuatu yang untuk menemukan kebenaran atau kebijaksanaan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Titik tolak dalam studi pendidikan bersifat filsafah. Maksudnya ialah pendidikan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. C. Landasan yuridis. Landasan yuridis atau disebut juga landasan hukum yang dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpojok atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, survei, dan lain sebagainya. Landasan yuridis penyelenggara suatu sistem nasional. 1. Cita-cita pendidikan dan amanat UUD Negara RI tahun 1945 atau UUD 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. 2. Definisi pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. 3. Dasar, visi, misi, fungsi pendidikan nasional dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. 4. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 5. Wajib belajar. Landasan psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu mengenai deskripsi dan aplikasi yang digunakan untuk melakukan interpretasi, prediksi, pengembangan, dan peningkatan perilaku manusia. Mengadakan deskripsi berarti menggambarkan secara jelas fenomena yang dipersoalkan, menerangkan keadaan atau kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya suatu peristiwa dengan menggunakan data empiris sebagai basis suatu deskripsi. Saya Munif Lailatul Hifdiyah nomor absen 40 akan menjelaskan tentang landasan sosial budaya.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok dan struktur sosialnya. Selain mempelajari cara manusia berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompok serta susunan dan keterkaitan unit-unit masyarakat atau unit sosial dalam suatu wilayah menurut Bidhartha Madi. Dapat pula dikatakan, ilmu sosiologi pendidikan ini merupakan analisa ilmiah terhadap proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Pembentukan karakter berdasarkan interaksi sosial melalui 4 bentuk, yaitu yang pertama, imitasi atau peniruan, yang kedua, sugesti atau meniru melalui himbauan atau paksaan, ketiga, identifikasi atau menirukan berdasarkan hal-hal kecocokan dalam diri subjek, yang keempat, simpati atau meniru berdasarkan kesenangan. Sosial budaya pada pendidikan Indonesia. Budaya pemikiran sebagian masyarakat Indonesia sekarang sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan hidup dan kehidupan. Misal dalam kasus pendidikan anak usia dini sendiri, bahwa dahulu masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham akan betapa pentingnya PAUD bagi anak usia dini sebagai bekal mereka untuk jenjang memasuki pendidikan SD atau pendidikan formal yang setara. Masalah-masalah yang dihadapi adalah yang pertama, belum terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, kurang kualitas dan kuantitas guru atau pamong pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, kurang mutu pendidikan anak usia dini. Yang keempat, kurangnya animo masyarakat atau kesadaran orang tua tentang urgensi pendidikan anak usia dini. Kelima, kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini yang belum memadai. Selanjutnya, pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan. Setelah membahas tentang sosiologi, kebudayaan masyarakat, serta kondisi masyarakat Indonesia dikaitkan dengan pendidikan, maka ditemukan pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan, yaitu yang pertama, keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya. Keduanya saling menunjang. Yang kedua, perlu dibentuk badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh masyarakat, termasuk wakil orang tua untuk memajukan pendidikan. Yang ketiga, proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan. Dinamika kelompok dimanfaatkan untuk belajar. Yang keempat, kebudayaan menyangkut seluruh cara hidup manusia yang diciptakan manusia ikut mempengaruhi pendidikan atau perkembangan anak. Yang kelima, akibat kebudayaan. Masa kini, ada kemungkinan pergeseran paradigma pendidikan, yaitu dari sekolah dengan masyarakat luas dengan berbagai pengalaman yang luas. Untuk itu, kebudayaan perlu ditertibkan dengan cara yang pertama, tayangan televisi terutama TV swasta. Yang kedua, memberantas kebudayaan yang merusak remaja seperti minuman keras, narkotika, mengurangi dan mengawasi tindakan klub malam, dan menangkal perkelahian. Yang keenam, akreditasi ditingkatkan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Dengan cara ini, sekolah kejuruan akan lebih diminati. Yang ketujuh, materi pelajaran banyak dikaitkan dengan keadaan dan masalah masyarakat setempat. Yang kedelapan, metode belajar ditekankan pada kegiatan anak, baik individual maupun kelompok. Yang selanjutnya, perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Aspek sosial dalam pendidikan sangat berperan pada pendidikan, begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan. Dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya, cara belajar mereka adalah budaya. Begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya. Sekian dan terima kasih.